Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan oleh ID PUBG Ecosystem dengan Bisa AI. Nah, event kali ini kita akan membahas materi mengenai video analytics dengan tema yang kita angkat pada event kali ini, yaitu tutorial video analytics dengan Pastor RCNN. Oke, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfi Salim. Saya merupakan dari tim video analytics Bisa AI, dan saya akan menjadi pembicara pada event kali ini. Tapi teman-teman, sebelumnya kita sepakati dulu bahwa event kali ini itu lebih ke arah diskusi aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan aja pertanyaannya di kolom public chat, atau teman-teman yang ingin menyanggah atau mempunyai pendapat lain itu diperbolehkan juga. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sambil saya share screen, saya akan sedikit membacakan, menginformasikan teknis ya pada event kali ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat publik. Nah, untuk teman-teman peserta yang tidak berkepentingan untuk menuliskan sesuatu di chat publik, itu mohon jangan ditulis ya, atau jangan di chat itu di chat publik, karena nanti dapat dikhawatirkan dapat mengganggu jalani event kali ini. Jadi nanti takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harusnya kita diskusikan tapi tidak terbaca gitu. Untuk teman-teman yang memang ingin chat secara private, itu silakan gunakan fitur chat private pada salah satu user atau teman-teman peserta yang ada di bisa tampil ini. Oke, share screen saya juga sudah terlihat ya, jadi bisa langsung kita mulai. Kita masuk dalam materinya, yaitu video analytics. Ini lebih ke arah tutorial dengan Pastor RCNN. Adapun outline yang akan kita bahas pada event kali ini, kita akan membahas secara general itu ada 5 outline. Yang pertama ada computer vision. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu teori, terminologi, dan lain sebagainya yang nantinya akan kita implementasikan di dalam bidang computer vision. Lalu kita bahas juga mengenai video analytics, itu sama juga. Nanti kita akan bahas mengenai teorinya, istilah-istilahnya yang nanti akan kita implementasikan. Lalu ada convolutional neural network. Itu sama juga, itu suatu model dari video analytics yang nanti akan kita bahas lebih detail di slide-slide selanjutnya. Lalu tentu saja kita akan membahas mengenai Pastor RCNN dan implementasinya. Nah, ini sebenarnya outline ini saya breakdown aja dari judulnya. Jadi nanti output dari event kali ini saya harapkan kita sama-sama bisa mengerti dan bisa mengimplementasikan apa itu video analytics menggunakan Pastor RCNN dengan bahasa pemrograman Python. Oke, kita mulai dulu dengan computer vision. Jadi computer vision ini merupakan suatu pendekatan dalam bidang teknologi yang mengadopsi cara kerja dari penglihatan manusia. Terus istilah secara generalnya untuk computer vision. Jadi awalnya computer vision ini diciptakan untuk agar bisa sistem ini atau suatu komputer agar bisa untuk mengadopsi atau memanfaatkan cara kerja seperti cara kerja penglihatan manusia gitu. Sederhananya, jadi misalnya kalau manusia dia melihat sesuatu dan memang kita asumsikan bahwa dia mengenali objek tersebut, itu akan secara cepat kan untuk mengenali bahwa sesuatu yang dilihat adalah objek yang dikenali, misalnya berupa pohon, truk, mobil, orang, dan lain sebagainya gitu. Nah, cara kerja ini ingin diadopsi oleh suatu pendekatan yang dinamakan computer vision. Betul. Jadi nanti kalau dari manusianya itu suatu cahaya ditangkap melalui mata gitu, lalu diproses di otak. Nah, ini kalau computer vision ini inputnya ini dari suatu citra ya, dari suatu gambar.
yang memang bisa dilihat secara visual gitu. Lalu untuk selanjutnya nanti akan diproses dalam model yang nanti akan kita buat, suatu model cerdas seperti itu. Nah, output dari computer vision ini banyak sekali ya, nggak hanya kotak-kotak yang ada di gambar aja. Nanti akan kita bahas di sini. Jadi, task pada computer vision itu terbagi menjadi dua secara jumlah objeknya. Yang pertama ada single object. Di single object ini terbagi lagi menjadi classification and localization. Lalu ada multiple objects, yaitu terbagi lagi menjadi object detection dan instant segmentation. Oke, secara garis besarnya itu teman-teman bisa lihat ya, ilustrasinya pada gambar yang ada di slide. Jadi misalnya kalau classification dia hanya outputnya ini cuman kucing, outputnya cuman kelas berupa kelas apa dari objek tersebut. Localization ini outputnya apa, objeknya apa, instant segmentation apa, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas juga di slide selanjutnya. Tapi intinya adalah computer vision ini secara general terbagi menjadi dua jika dilihat dari sisi objek yang akan dideteksinya. Yang pertama ada single object, dan yang kedua ada multiple objects. Oke, pertama kita akan membahas classification. Nah, task pada classification ini adalah untuk menentukan kelas apa pada objek tertentu dalam sebuah image. Jadi classification ini lebih cocok digunakan untuk kasus yang memang kita ini ingin mengklasifikasi hanya satu objek gitu dalam image. Contohnya seperti di gambar yang ada di slide teman-teman. Jadi misalnya di gambar tersebut ada objek berupa objek kucing. Jadi nanti model untuk classification ini adalah dia akan mengeluarkan kelas berupa objek yang dilihatnya atau objek yang ada di dalam gambar, yaitu objek kucing. Kenapa dia hanya mengeluarkan ini ya, kelasnya, dia tanpa mengetahui posisi di objek itu ada di mana gitu dalam image. Kenapa classification ini lebih cocok digunakan untuk task single object? Karena untuk nanti pelatihannya gitu, untuk kita mengimplementasikan classification nanti pada real case-nya gitu, nanti si classification ini dia akan mentraining mentraining kelas dari masing-masing. Nanti kita akan punya datasetnya berupa image ya, dimana image ini nanti akan berada di dalam image itu akan ada objek yang nanti akan kita klasifikasi gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin mengklasifikasi lebih dari satu objek, itu kurang cocok menggunakan pendekatan classification. Karena nantinya, misalnya kita ingin mengklasifikasi objek kucing dan bebek misalnya. Ya berarti kita harus mempunyai dataset berupa objek kucing, semua gambar yang di dalamnya terdapat objek kucing, dan semua gambar yang di dalamnya terdapat objek bebek. Nah, ini kalau dua kelas seperti itu, kalau lebih dari satu kelas ya. Nah, tapi bayangkan ketika di dalam database-nya, ketika kita menguji model kita, dalam gambar itu terdapat objek berupa objek kucing dan bebek. Jadi ada dua objek di dalam satu gambar. Nah, ini kurang tepat nih untuk menggunakan classification. Karena tadi kita punya datasetnya cuman image yang mengandung objek kucing dan image yang mengandung objek bebek. Kita nggak mempunyai dataset berupa image yang mengandung objek kucing dan bebek. Jadi kalau kita uji model kita dengan objeknya ada dua di dalam image, itu nanti si model akan mengeluarkan outputnya ini cuman kucing atau bebek aja, nggak bisa kucing dan bebek. Kalau mau mengeluarkan outputnya kucing dan bebek, berarti kita harus memiliki dataset khusus lagi yang di dalam image itu terdapat objek kucing dan bebek, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai classification and localization. Nah, jadi task pada classification and localization ini menentukan kelas juga seperti klasifikasi, kelas dari objek dalam gambar, tapi dia juga menentukan lokasi objek tersebut dalam image-nya. Jadi ini lebih advance lagi nih dari classification. Dimana tadi untuk classification dia hanya outputnya ini berupa objek kelasnya aja.
Sementara untuk classification and localization, dia juga mengeluarkan output berupa 4 titik koordinat, di mana 4 titik koordinat ini akan membentuk suatu kotak yang ditampilkan di sekitar objek, yang akan membentuk kotak yang biasa kita sebut sebagai bounding box. Dan juga classification and localization ini juga lebih cocok digunakan untuk mendeteksi objek satu objek dalam gambar. Contoh kasusnya seperti tadi yang telah kita bahas pada classification. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai object detection. Nah, object detection ini yang nanti akan kita implementasikan nih di menggunakan cluster RCNN. Jadi object detection ini merupakan task yang mirip ya dengan classification and localization. Tapi object detection ini dapat mengeluarkan output lebih dari satu bounding box-nya. Jadi tasknya ini sama, yaitu untuk menentukan kelas pada objek dan juga untuk menentukan lokasi mereka di dalam image. Outputnya juga sama, yaitu untuk menampilkan bounding box di sekitar objek dalam image. Nah, object detection ini tadi kan sudah saya sebutkan juga, ini lebih cocok untuk digunakan untuk kasus multiple objects dalam image. Boleh gak object detection digunakan untuk kasus single object? Itu boleh-boleh aja kan. Tapi buat apa gitu kalau memang untuk pendekatan classification and localization aja sudah cukup seperti itu. Nah, nanti untuk object detection ini agak berbeda nih case-nya dengan tadinya classification, di mana object detection ini mampu untuk menyelesaikan atau menghandle masalah yang ada di classification tadi. Jadi misalnya kita ingin mendeteksi objek berupa kucing, anjing, dan bebek. Nah, kita nggak harus punya dataset yang memang di dalam image-nya terdapat objek tersebut gitu, secara bersamaan. Ini bisa dalam pendekatan task object detection. Lalu ada lagi yang lebih advance, yaitu object segmentation. Object segmentation ini merupakan task yang mirip juga dengan object detection, di mana dia untuk menentukan kelas ya, dan juga posisi dalam objek untuk multiple objects case-nya. Tapi kalau tadi misalnya pada object detection ini outputnya berupa 4 titik koordinat yang membentuk bounding box, sementara kalau di instance segmentation ini outputnya adalah berupa polygon. Jadi nanti koordinatnya lebih dari 4 dalam satu objek. Kenapa lebih dari 4? Nantinya dari polygon ini nanti akan membentuk suatu shape gitu atau bentuk yang memang bentuknya ini menyerupai atau ya bentuknya ini menyesuaikan dari objek yang dideteksinya. Gitu. Atau istilahnya ini masking si objeknya menggunakan si polygon. Oke, masuk ke video analytics. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai video analytics, ini kita harus tahu dulu fundamental dari video itu apa. Gitu. Nah, jadi video ini merupakan serangkaian gambar statis gitu dalam urutan gambar tertentu. Mana gambar statis ini biasa kita sebut sebagai frames. Nah, frame ini diproyeksikan secara terus-menerus ke dalam gambar atau ke dalam screen secara konstan dengan kecepatan konstan gitu. Dan dia akan membuat efek dinamis yang akan meningkatkan tingkat visual kita. Jadi sebenarnya kalau dasarnya video yang kita lihat itu sebenarnya berupa kumpulan gambar aja. Jadi serangkaian gambar disusun sedemikian rupa, diproyeksikan secara terus-menerus ke dalam gambar. Jadi seolah-olah si gambar ini ya bergerak, padahal itu merupakan serangkaian gambar. Jadi seolah-olah objek dalam gambar ini bergerak. Gitu. Jadi kalau teman-teman melihat yang ada di gambar di slide itu di bawah, di mana di gambar itu kita bisa menyimpulkan bahwa frame ini dia mempengaruhi tingkat visual. Jadi kalau frame-nya sedikit, frame per second sedikit, gitu. Jumlah frame per detiknya itu sedikit, ya tingkat visualnya juga akan semakin berkurang. Karena dia gambarnya itu bergerak dinamisnya itu tidak smooth gitu. Nah
ini ada sedikit ilustrasi mengenai object detection pada image dan video. Nah, kalau pada image ini misalnya kita melakukan object detection pada image. Lalu ada pun step-step yang akan kita lakukan adalah tentu saja kita input dulu image-nya. Lalu kita filtering. Filtering di sini menggunakan suatu pendekatan lagi yang nanti akan kita bahas. Dimana filtering ini dia menghasilkan sebuah feature maps. Nah, ini juga akan kita bahas. Dan dari feature map itu bisa kita justify bahwa mana sih yang merupakan objek dan mana yang bukan merupakan objek yang ingin kita deteksi. Kalau dari video gimana? Kalau dari video sama aja. Bedanya adalah karena tadi video merupakan serangkaian gambar statis, berarti dalam 1 detik itu misalnya kalau 30 fps misalnya. Jadi dalam 1 detik itu ada 30 gambar. Ya udah, 30 gambar ini kita looping aja dan kita perlakukan dengan perlakuan yang sama dengan object detection pada image. Sehingga nantinya dia akan menghasilkan sebuah video baru hasil dari merging output pada tiap loopingannya gitu. Lalu kita masuk ke dalam video analytics. Nah, video analytics ini merupakan sistem yang memiliki kemampuan untuk menganalisa video secara otomatis gitu, untuk mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Kenapa tadi kita di awal membahas computer vision? Karena video analytics ini bisa dibilang sebagai bidang yang lebih spesifik lagi dari computer vision gitu ya. Jadi kan kalau computer vision ini dia masih general nih, bisa berupa apa aja yang memang pada teorinya itu mengandalkan suatu vision dari komputer. Nah, kualitas dari inputan data video ini bisa berefek atau mempengaruhi hasilnya. Jadi semakin baik data input yang kita miliki atau data set yang kita miliki, maka ini semakin mempengaruhi hasilnya juga. Hasilnya bisa jadi semakin baik. Nah, video analisis ini dapat dimanfaatkan di berbagai macam domain, seperti dalam domain kesehatan, security, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sedikit ilustrasi mengenai video analytics. Jadi, inputnya di sini dari ilustrasi ini, inputnya dari sebuah kamera, yaitu kamera CCTV gitu. Di mana kamera CCTV ini mengirimkan data berupa image-image tadi, frame per second-nya, itu secara kontinu, gitu, secara terus-menerus ditembakkan ke dalam main console. Nah, main console ini suatu bisa kita bilang sebagai otaknya nih. Dia yang bertugas untuk memproses apa yang diterima dari input device inputnya gitu. Jadi di main console ini bisa kita atur kita sebenarnya mau melakukan apa dari input yang telah kita dapatkan. Misalnya ya untuk output device atau untuk mengakses kontrol, untuk OCR, untuk POS atau untuk security, misalnya seperti itu. Nah, hasilnya ini akan ditembakkan lagi ke dalam istilahnya ke dalam front end-nya. Bisa dari software, bisa berbasis web atau bisa berbasis mobile apps gitu. Itu ilustrasi singkatnya aja. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada lagi untuk flow-nya. Ini sama ya. Dari sebuah inputan berupa video ini bisa dari suatu kamera CCTV dan lain sebagainya, lalu di-decode. Kenapa di-decode? Karena dia untuk mengirimkan, kalau nggak di-decode, untuk mengirimkan hasil inputan videonya, ini menjadi lebih besar nih kalau nggak di-decode gitu, dan agak berpengaruh pada performa dari sistem kita gitu, nanti akan lama sistem kita. Makanya harus di-decode terlebih dahulu agar lebih ringan. Lalu di scale, misalnya di sini outputnya menjadi 224 kali 224 yang tadinya 720 pixel kali 1080 pixel menjadi 224 kali 224 RGBP. Lalu kita inverse model yang telah kita buat. Kalau di sini case-nya adalah object detection dan image segmentation. Setelah di inference, kita bisa proses lagi nih output dari model inference kita. Kita bisa tracking dan lain sebagainya. Lalu di crop bisa di inference lagi menjadi object recognition, image classification, action recognition, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah ini main atau core ya dari apa yang ingin kita analisa dari sebuah video.
Lalu hasilnya adalah kita encode untuk dikirimkan lagi ke dalam front end. Sorry, ini maksud di decode tadi maksudnya adalah misalnya kebanyakan dari input video dari suatu kamera itu di encode terlebih dahulu supaya pengirimannya lebih lancar dan lebih smooth gitu. Baru ketika sampai ya di decode oleh sistemnya dan dilakukan proses yang tadi telah kita bahas. Tuh. Nah, ini ada pun beberapa penerapan dari video analytics ya. Yang pertama kita bisa terapkan intelligence transport system. Jadi misalnya di sini di case ini kita bisa untuk mendeteksi pelanggaran gitu atau memanage suatu transportasi, misalnya untuk mendeteksi pelanggaran marka jalan atau pelanggaran kecepatan. Dan bagi orang-orang yang melanggar atau pengendara yang melanggar ini akan terekam oleh kamera, dan untuk tindak lanjutnya itu bisa kita ambil plat nomornya gitu, kita catat ke dalam sistem kita plat nomornya dari suatu pendekatan OCR tadi. Gitu ya. Nah, ini sangat penerapan video analytics ini untuk ITS ini sangat membantu sekali ya untuk menertibkan perilaku pengendara di jalan raya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pengendara lalu lintas ini hanya taat ketika ada petugas aja. Jadi ketika petugasnya emang nggak ada, itu bisa digantikan dengan si kamera pengawas ini. Nah, si kamera pengawas ini yang nanti seolah-olah bertindak sebagai petugas gitu yang mengawasi atau memanage lalu lintas gitu. Jadi nantinya ketika pengendara tahu ada kamera yang mengawasi dan bisa ada tercatat pelanggarannya, ini pasti pengendara akan berpikir 2 kali gitu untuk melakukan pelanggaran. Kalau untuk flow-nya ini sama aja ya. Jadi kan tadi kita akan menerapkan mengimplementasikan task pada computer vision yaitu object detection. Nah, object detection ini kan dia mengeluarkan output berupa bounding box ya, di mana bounding box ini berarti dia telah mengenali objek dan kelasnya. Nah, lalu ketika kita telah mendapatkan bounding box, selanjutnya kita bisa melakukan apa? Kan seperti itu ya. Jadi, kalau kita bisa melakukan setelah mendapatkan bounding box, itu bisa kita lakukan beberapa penerapan nih seperti yang tadi, intelligence transport system itu bisa. Kalau-nya atau cara kerjanya adalah objek yang tertangkap kamera, misalnya kalau di sini tasnya adalah untuk melanggar marka jalan, yang ada di garis putih tengah tuh, yang teman-teman lihat kalau terlihat ya di screen teman-teman. Jadi ketika si bounding box ini melewati marka jalan tersebut, dia akan terdeteksi nih, bahwa itu merupakan suatu pelanggaran. Dan si pelanggar ini dia akan berubah, misalnya kalau case ini dia akan berubah bounding box-nya menjadi warna merah, yang artinya pengendara ini melanggar, seperti itu. Tahu dari mana? Bagaimana sistem membaca bounding box ini melanggar atau enggak? Jadi kalau di image itu kan sebenarnya image itu merupakan serangkaian matriks ya, gitu, yang terdiri dari sumbu X dan Y gitu. Nah, berarti kan kalau matriks dia tiap elemennya itu mempunyai suatu nilai. Jadi ketika si bounding box ini bergerak misalnya dari sini ya, misalnya dari nilai uh, X, dari nilai Y-nya ini ya, dari misalnya dari nilai Y-nya ini misalnya 0 gitu, atau misalnya dari sini Y-nya 100, lalu dia bergerak ke arah kanan berarti lama-lama misalnya di sini titiknya 600 gitu. Berarti kan dia dari 100 ke 600, di mana garisnya ini adalah misalnya 500. Berarti dia melewati nilai 500 nih. Jadi ya udah, kalau logiknya seperti itu, berarti kalau dia melewati bounding box-nya melewati 500 pixel ke 500 dari Y-nya gitu, maka dia dianggap melanggar, seperti itu sih. Lalu ada smart security. Ini bisa diterapkan juga melalui video analytics. Pertama ada motion detection gitu. Nah, ini sangat berguna nih motion detection, misalnya untuk case-case yang ada pada sering terjadi di Indonesia nih, misalnya
pemilik rumah sedang pergi jauh atau misalnya seringkali terjadi ketika pulang kampung gitu, atau ketika rumah dalam keadaan kosong. Nah, motion detection ini sangat berguna gitu. Jadi ketika ada suatu pergerakan yang terdeteksi oleh kamera, dia langsung akan direkam gitu. Langsung difokuskan. Nah, jika objek ini berupa objek orang, maka dia akan mencoba untuk dikenali atau disimpan mukanya gitu, untuk dikenali nanti diproses lebih lanjut menggunakan pendekatan face recognition. Lalu ada people counter. Nah, people counter ini juga bisa kita terapkan melalui video analytics. Maksudnya people counter ini untuk apa? Jadi people counter ini kebanyakan digunakan ya untuk case-case dalam manage suatu pusat keramaian, gitu. Misalnya di mall dan lain sebagainya. Jadi si manajer tempat tersebut dia akan mendapatkan suatu insight gitu bahwa per harinya mall ini mendapat kunjungan berapa orang sih gitu. Nantinya dari data tersebut si manajer mendapatkan suatu insight di mana nantinya si manajer ini bisa untuk memproses atau menindaklanjuti informasi yang telah didapatkan tadi gitu. Misalnya si tempat pusat pembelajaran ini ramainya itu pas weekend aja atau pas tanggal merah gitu misalnya. Oh ya udah, berarti pas tanggal merah aja nih resource manusianya ditambahkan gitu, atau orang-orang yang bekerjanya ditambahkan gitu. Di hari-hari lain gimana? Di hari-hari lain ya dikurangin aja. Karena buat apa juga kalau pengunjungnya dikit tapi human resource-nya terlalu banyak gitu. Bisa seperti itu ya. Atau ini bisa juga kita terapkan di crowd detection. Crowd detection, jadi kita bisa si manajer ini bisa mengetahui titik-titik mana aja sih atau sudut-sudut mana aja sih yang memang sering terjadi kerumunan. Fungsinya untuk apa ya? Ketika telah mendapatkan insight tersebut, si manajer bisa aja untuk menyesuaikan harga pada titik-titik yang memang sering terjadi keramaian. Seperti itu ya. Jadi kalau memang titik tersebut sering terjadi kerumunan, ya dinaikkan aja harga sewa pada bagian atau pada wilayah itu. Kalau di titik lain yang kurang dari sangat jarang terjadi kerumunan, ya itu bisa disesuaikan lagi harganya. Bisa seperti itu ya. Nah, ini ada ada sedikit contoh dari flow people counter. Jadi ini ada inputnya berupa video ya, biasa. Ini salah satu frame-nya dalam video tersebut. Lalu dideteksi orang-orang dalam video tersebut. Selanjutnya, orang-orang dalam video tersebut kita beri suatu ID yang menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama di tiap frame-nya. Jadi kalau misalnya ID nomor 1 ini bergerak ke arah bawah, sistem mengenali, men-tracking bahwa ini tuh orang yang sama, jadi nggak perlu dikasih ID yang berbeda. Kalau udah begini, selanjutnya bisa kita lihat nih bahwa yang tadi saya bilang sini kan image itu terdiri dari serangkaian matriks ya. Image ini merupakan kumpulan matriks gitu ya, atau suatu matriks. Nah, ini sumbu X dan Y gitu. Misalnya ini 0 pixel, 200 pixel, 450 pixel, dan lain sebagainya. Pixel itu nilai pertemuan antara X dan Y-nya gitu. Ini juga sama si Y-nya. Nah, jadi kalau misalnya si ID ini, si centroid dari bounding box ini melewati garis, itu akan terhitung 1 misalnya. Nah, kalau dari ini, kalau dia melewati garis, dia akan terhitung keluar 1, misalnya seperti itu ya. Nah, seperti ini nih. Jadi kalau melewati garis, ya dia akan terhitung dalam sistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai convolutional neural network. Sebelumnya, siaman ya, belum ada pertanyaan. Ini kita langsung bahas mengenai convolutional neural network. Nah, convolutional neural network atau CNN ini merupakan suatu model gitu, atau arsitektur
untuk memproses image. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengekstraksi fitur-fitur tertentu yang memang kita butuhkan dalam sebuah image. Kalau teman-teman lihat sini, ini merupakan arsitektur dari CNN ya, dimana kalau kita lihat arsitektur CNN ini terbagi menjadi dua, yaitu ada feature learning dan ada classification. Nah, kalau feature learning ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur tertentu dalam suatu image yang nantinya akan diproses ke dalam arsitektur classification. Seperti yang kita lihat juga di dalam arsitektur feature learning ini atau feature extraction ini terdapat beberapa proses juga. Ada yang namanya proses convolutional post value, ada yang dinamakan proses pooling. Dan juga kalau kita lihat output dari feature learning ini, dia akan meresize gambar atau melakukan downsampling pada image. Misalnya yang tadinya image-nya ini ukurannya 400 kali 400 gitu. Lalu kalau dimasukkan ke dalam arsitektur feature learning atau dimasukkan di proses melalui CNN, dia akan mengeluarkan output yang lebih kecil dari 400 kali 400. Misalnya di sini 14 kali 14, namun dimensinya yang menjadi lebih besar gitu. Misalnya kalau tadi di sini 400 kali 400 kali 3 channelnya, yaitu RGB, kalau di sini dia menjadi misalnya 14 kali 14 kali 512 itu channelnya. Misal seperti itu. Nah, pada arsitektur classification juga ini terdapat beberapa proses. Pertama ada flatten. Flatten ini bisa kita bilang sebagai untuk membuat suatu matriks menjadi vektor ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dimasukkan ke dalam arsitektur fully connected layer. Fully connected layer ini bisa kita anggap sebagai arsitektur deep neural network, yaitu untuk memproses fitur-fitur tertentu yang telah kita ekstraksi dari image gitu, untuk bisa kita keluarkan outputnya berupa kelas dari objek tersebut, yaitu bisa mobil, truk, dan lain sebagainya. Lalu ada softmax. Softmax ini fungsi aktivasinya dari arsitektur tersebut. Nah, kalau dalam ini bisa teman-teman lihat nih, dalam CNN ini gimana cara dia mengekstraksi fiturnya. Dia menggunakan suatu kernel gitu yang kita sebut sebagai filter. Kalau teman-teman lihat bentuknya seperti ini. Ini merupakan suatu filter ya, filter dari yang kita buat itu atau kita sebut sebagai kernel, yang nantinya filter ini akan melakukan proses sliding window. Jadi si filter ini dia akan bergeser gitu dari mulai pixel 0,0 dari pojok kiri atas, dia akan bergeser ke kanan, lalu ke bawah lagi, ke bawah sampai dia ke pixel yang paling terakhir, misalnya pixel n kali n, atau di pixel bagian paling bawah kanan. Lalu bagaimana dia mengekstraksi fiturnya? Misalnya kalau di sini mengekstraksi mobil, bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi nantinya dalam CNN ini pada implementasinya dia akan menciptakan banyak sekali filter. Tujuannya apa? Tujuannya dia agar untuk bisa mengekstraksi berbagai macam bentuk dari objeknya gitu. Saya ambil contoh di sini, berarti kalau di sini berarti saya memiliki 3 filter. Yaitu filter yang berwarna merah, biru, dan hijau. Nah, kalau filter merah ini dilakukan proses sliding window, maka dia akan mengekstraksi fitur yang memang seragam aja dengan filternya. Atau kalau di sini yang dia mengekstraksi bentuk yang lurus aja nih. Kalau di contoh gambar huruf H ini berarti dia mengekstraksi fitur yang tengah ini, tuh ya. Nah, kalau si biru ya, filter yang biru juga sama. Berarti dia mengekstraksi fitur yang memang cocok dengan filternya aja, dengan dia. Jadi ketika melakukan sliding window ya berarti dia akan mengekstraksi bentuk yang seperti ini, begitu pula dengan yang hijau. Seperti itu. Nantinya jadi dia akan mengeluarkan banyak sekali image baru nih, atau yang biasa kita sebut sebagai feature maps, yang nantinya akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu dalam CNN itu terdapat istilah yang dinamakan sebagai padding.
Padding itu apa? Jadi padding ini merupakan parameter untuk menentukan jumlah pixel yang akan ditambahkan di setiap sisi dari input matriksnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita nggak menggunakan padding, itu output dari CNN-nya itu akan melakukan downsampling gitu secara drastis gitu dari matriks inputnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan padding, ini paddingnya. Padding ini di padding ini nilai tiap pixel adalah 0. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak merubah informasi apapun dari gambar aslinya. Jadi tujuan padding ini digunakan untuk memanipulasi dimensi output dari CNN yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita tidak menggunakan padding, itu dia akan mereses secara drastis atau melakukan downsampling secara drastis dari matriks inputnya ke feature mapnya gitu. Tetapi kalau kita menggunakan padding, ini akan menjadi seperti ini nih. Yang mana kalau seperti ini, hasilnya itu enggak terlalu, hasilnya ini akan sama gitu, ukuran antara matriks inputnya dengan feature maps-nya atau dengan image yang nanti akan dihasilkan oleh CNN. Lalu ada juga yang dinamakan stride. Stride juga parameter dalam CNN, yaitu tujuannya adalah untuk menentukan berapa kali atau berapa pergeseran dari filternya. Jadi kalau misalnya kita atur, kita menggunakan parameter stride, kita atur nilainya 1, ya berarti dia akan bergeser sebanyak 1 pixel secara horizontal, kemudian dia akan bergeser 1 pixel secara vertikal. Contohnya seperti ini. Berarti dia stride-nya 1 ya. Kalau stride-nya 2 gimana? Kalau stride-nya 2, berarti dia bergeser sebanyak 2 pixel ke arah kanan, ke arah horizontal dan vertikal. Seperti itu. Lalu bagaimana sih computer vision ini bekerja? Nah, computer vision ini lebih tepatnya CNN ya. CNN ini bekerja dengan cara tadi kita membuat suatu kernel, lalu kernel ini dilakukan proses sliding window pada matriks inputnya. Di sini yang hijau ini merupakan matriks inputnya atau image aslinya, lalu dikalikan dengan matriks kernel yang nanti akan kita generate pada implementasi CNN-nya gitu. Kemudian tadi filter ini atau kernel ini digeser mulai dari kiri atau mulai dari pixel 0,0 ya. Digeser lalu dengan rumus ini nih, dikali lalu dijumlahkan semuanya, lalu hasilnya ditaruh di kernel ini. Jadi kalau ini berarti kita nggak menggunakan padding nih, makanya dari matriks inputnya yang 5x5 ini berubah menjadi 3x3 mengikuti filternya. Coba kita hitung ya, yang ini misal 1 kali 0, ini nilai yang bawah ini didapat dari sini ya, karena kan dilakukan sliding window nih. Jadi 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 0, 0. Maka hasilnya adalah 1. Ketika dijumlahkan, nilai yang tadi 0 semua ya. Ini 1 cuma ini, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga seterusnya. Ini. Sehingga kita mendapatkan suatu yang disebut sebagai feature map atau hasil dari proses konvolusi. Nah, ini yang tadi ini disebut sebagai proses konvolusi nih, yaitu perkalian antara matriks input dengan kernelnya atau filter. Ini yang kita sebut sebagai feature map. Kemudian di CNN juga terdapat proses pooling. Jadi pooling itu apa? Nah, pooling ini adalah proses untuk melakukan downsampling pada hasil atau pada feature map atau pada hasil dari proses konvolusi seperti itu. Kenapa di downsampling? Tujuannya adalah untuk menghindari overfitting atau untuk mempercepat komputasinya seperti itu ya. Maksudnya seperti apa? Jadi
Kalau kita lihat di sini di awal, ini kan image awalnya kan misalnya 400 kali 400 ya. Kemudian output dari CNN-nya itu misalnya 14 kali 14. Nah, ini kan sangat jauh nih bedanya, 400 kali 400 dengan 14 kali 14. Tetapi sebenarnya 14 kali 14 ini merepresentasikan apa informasi yang ada di 400 kali 400 ini. Jadi daripada kita memproses 400 kali 400, lebih baik kita hanya memproses 14 kali 14 gitu ya. Makanya ini kita harus lakukan pooling untuk mempercepat komputasinya. Kita balik lagi. Nah, pooling ini terdapat dua pendekatan nih, ada max pooling dan ada average pooling. Kalau max pooling ya berarti dia mengambil nilai terbesar dari region yang ada di filter tersebut. Kalau di sini yang terbesarnya berarti 100, maka diambil 100, di sini 184, di sini 12, dan di sini 45. Kalau itu kalau cara max pooling. Kalau cara average pooling gimana? Cara average pooling itu berarti dia merata-ratakan keempat nilai ini nih. Kalau tadi dia diambil nilai terbesarnya, kalau average ya berarti dia merata-ratakan nilai dari pixelnya seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai feature map. Ini saya visualisasikan fitur mapnya agar teman-teman semakin kebayang nih gimana cara kerja CNN. Jadi yang tadi kita telah belajar juga, fitur map ini kan merupakan hasil dari proses konvolusi. Tuh. Kalau kita lihat di sini saya melakukan proses konvolusi dan pooling sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang saya proses itu adalah gambar berupa objek kucing. Kalau kita perhatikan pada proses konvolusi plus pooling yang pertama, output dari konvolusi objek kucing ini itu masih bisa kita pahami secara visual gitu. Maksudnya adalah di sini kita masih bisa melihat objek-objek berbentuk kucing gitu, yang tidak jauh beda dari gambar aslinya. Nah, semakin dalam atau semakin banyak saya melakukan konvolusi plus pooling, yang artinya semakin dalam juga arsitekturnya, dia akan mengekstraksi semakin banyak informasinya. Akan semakin banyak detail informasi yang diekstraksi gitu. Dan akan semakin berkurang juga size dari image atau matrix inputnya. Karena tadi kita melakukan downsampling juga kan. Nah, ketika kita melakukan downsampling ya berarti otomatis ukuran dari image-nya ini akan semakin berkurang. Kalau kita lihat sini pada konvolusi plus pooling yang kedua, ini gambarnya menjadi semakin abstrak nih. Yang mana sampai konvolusi plus pooling yang terakhir, ini gambarnya sudah tidak bisa dipahami secara visual. Itu hanya terdiri dari titik-titik aja nih dalam gambar tersebut. Tapi informasi yang diekstrak semakin banyak. Gitu ya. Kenapa demikian? Kenapa pada proses konvolusi pooling yang terakhir ini menjadi abstrak banget? Ya karena tadi pada arsitektur CNN kan dia melakukan downsampling nih. Dia mengekstraksi fitur, mengurangi dimensinya gitu. Ada juga kan tadi proses pooling yang mengurangi dimensi untuk tujuan menghindari overfitting dan juga untuk mempercepat biaya komputasinya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur yang kedua dari CNN, yaitu classification. Di mana pada classification ini ada flatten, fully connected, dan juga softmax ya. Kalau flatten ini yang tadi kita sudah bahas juga sebelumnya. Jadi flatten ini dia merubah matriks hasil dari matriks fitur mapnya. Kan tadi fitur map masih berupa matriks ya. Kita rubah menjadi suatu vektor. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dimasukkan ke dalam fully connected. Fully connected itu seperti ini. Fully connected atau lapisan yang saling terhubung. Gitu. Jadi kalau teman-teman telah belajar deep neural network, ini sebenarnya arsitektur deep neural networknya. Di mana ini merupakan matriks input, ini merupakan layer input. Layer input ini kalau di sini berarti terdiri dari semua fitur-fitur yang tadi telah kita ekstrak. Ya. Kemudian ada hidden layer. Hidden layer ini nanti akan memproses si matriks input untuk diekstraksi juga
pattern-patternnya gitu. Lalu sehingga dia akan mengeluarkan suatu output layer. Output layer berupa kelasnya. Kemudian dia akan melakukan back propagation. Makanya ini disebut sebagai fully connected karena dia melakukan feed forward lalu back propagation gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faster RCNN. Oke, sebelum kita bahas, ada pertanyaan? Oke. Oke, selanjutnya, faster RCNN. Jadi, kenapa kita perlu membahas CNN terlebih dahulu? Karena faster RCNN ini bisa dibilang model advance-nya dari CNN. Ini makanya dinamakan faster RCNN atau faster region convolutional neural network. Jadi kalau kita ingin memahami arsitektur dari faster RCNN, maka kita harus paham juga terlebih dahulu mengenai arsitektur sebelum faster RCNN, yaitu ada CNN, ada RCNN, ada fast RCNN, dan terakhir ada faster RCNN. Jadi faster RCNN ini mengenerate feature map gitu dari sebuah image input menggunakan CNN. Kalau kita lihat di sini nih di gambarnya, gambar arsitektur faster RCNN, kita memiliki suatu image input nih, yang paling bawah. Lalu kita masukkan ke dalam arsitektur, kita proses menggunakan CNN yang tadi telah kita pelajari, sehingga mendapatkan feature maps. Feature map tadi yang tadi kita bahas juga yang berupa kucing tadi ya, yang menggunakan objek kucing. Nah, feature map ini di-keep terlebih dahulu, kemudian kita memproses yang namanya region proposal network. Region proposal network ini dia akan mengeluarkan output berupa region proposal atau region of interest, atau bisa kita bilang juga sebagai wilayah-wilayah dalam suatu image yang memang memiliki kemungkinan memiliki di dalamnya mengandung objek gitu. Pertama objek yang nanti akan kita deteksi. Kemudian kalau dia telah mengenerate region-region ini, kemudian ditembakkan lagi ke dalam feature maps, sehingga nanti dia akan bisa menghasilkan sebuah classifier atau regressor juga bisa. Lalu di faster RCNN juga ada ROI pooling layer, itu sama juga. Dan outputnya adalah kelas dan posisi di objek tersebut dalam image, yang mana direpresentasikan oleh 4 koordinat yang tadi kita bahas ya. Dia akan membentuk suatu bounding box. Nah, kita perlu juga membahas yang namanya RPN ini, Region Proposal Network. Kenapa perlu membahas? Karena faster RCNN itu sangat identik dengan RPN ini. Karena RPN merupakan salah satu step untuk mengimplementasikan faster RCNN. Gitu ya. Jadi, seperti yang teman-teman lihat nih di gambar, di sini terdapat convolutional feature map ya, atau hasil dari proses konvolusi. Ini yang paling bawah, yang kotak-kotak. Lalu setiap pixel dari feature map itu kita sebut sebagai anchor, atau nilai tengahnya atau kita sebut sebagai anchor. Di mana oleh pengembang faster RCNN, tiap anchor ini dia akan mengenerate 9 kotak. Kenapa 9 kotak? Karena si anchor ini dia akan mempunyai 3 skala dan 3 rasio. Rasionya itu 1:1, 2:1, dan 1:2. Dan juga ada skala yang menyesuaikannya. Kenapa si pengembang faster RCNN membuat hal tersebut? Karena si pengembang ingin faster RCNN ini bisa mendeteksi berbagai macam bentuk objek. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalau dia berupa objek pohon ya berarti dia bentuk kotaknya tinggi, seperti itu ya. Kalau dia objeknya berupa misalnya rumput, berarti dia objeknya akan melebar secara horizontal dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya setiap anchor ini dia akan mengenerate 9 kotak.
Nantinya setiap anchor ini juga akan menghasilkan suatu probabilitas gitu. Yaitu ada kelas, apakah dia berupa objek atau enggak, dan ada output berupa regresinya atau 4 nilai koordinatnya. Jadi kalau kita artikan RPN ini sebenarnya hanya neural network sederhana ya, yang tujuannya ini untuk mengenerate region proposal atau nanti region-region yang nanti akan ditembakkan ke feature map-nya. Nah, si RPN ini juga memiliki classifier dan regressor-nya. Oke, agar lebih paham, kita bahas dari sini ya. Jadi misalnya kita telah menghasilkan sebuah feature map ya, di sini. Dimana tadi kita telah pelajari bahwa tiap pixel pada feature map ini kita sebut sebagai anchor. Dan anchor ini memiliki satu anchor memiliki 9 kotak sesuai dengan skala 3 skala dan 3 rasionya gitu. Maka satu anchor yang paling pojok ini nih, itu kotaknya akan seperti ini, sebanyak ini. Lalu teman-teman bisa lihat pada gambar sebelahnya, ini adalah semua bounding blocks, semua region yang dihasilkan dari feature map. Ini banyak sekali ya. Ya. Nah, kita asumsikan di sini kita menggunakan pre-train PGG 16 gitu. Dimana kalau PGG 16 output dari feature map-nya adalah berukuran 14 kali 14 pixel. Kalau kita coba hitung sini, untuk image size-nya aja dia telah memiliki kemungkinan anchor-nya sebanyak 196. Lalu dikalikan dengan 3 skala dan 3 rasio, maka dia akan menggenerate kotak sebanyak 1764 kotak untuk satu image. Ini kan kotak yang bounding box yang sangat banyak sekali nih, 1764. Lalu bagaimana faster RCNN ini bisa dibilang sebagai model yang lebih cepat itu, karena kan faster ya dari model-model sebelumnya. Kalau satu image saja kita perlu memproses sebanyak 1764 kotak. Nah, nanti pada implementasinya, faster RCNN ini nggak memproses semua kotak ini. Dia akan menyeleksi terlebih dahulu kotak-kotak mana yang memang sekiranya memang perlu untuk diproses. Cara menyeleksinya gimana? Jadi cara menyeleksinya adalah kotak-kotak ini melalui dua cara ya. Yang pertama, faster RCNN ini tidak akan memproses kotak yang memang melewati size dari image-nya gitu. Jadi kotak-kotak yang keluar gambar ini dia nggak akan diproses, akan dihapus. Nah, itu kan berarti udah berkurang sekian banyak kotak nih, sekian banyak bounding box. Kemudian cara keduanya adalah di sini kan banyak kotak-kotak yang bertumpuk nih di sini. Jadi kan kalau awalnya seperti ini, sekarang udah bersih nih. Kotaknya sudah ada di dalam image semua. Kemudian ada beberapa kotak yang saling tumpang tindih satu sama lain. Maka cara keduanya kita menggunakan pendekatan NMS atau non-maximum suppressor. Non-maximum suppressor ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kotak atau region yang memiliki objek yang sama. Jadi misalnya di sini bisa aja nih, untuk objek satu zebra ini, dia memiliki misalnya 100 kotak, padahal untuk objek yang sama. Nah, dengan NMS, dia akan mengurangi kotak-kotak tersebut hingga menjadi satu. Jadi nantinya satu objek hanya memiliki satu kotak. Caranya seperti apa? Caranya, semua kotak yang tumpang tindih tadi itu dihitung menggunakan pendekatan IOU atau intersection over union. Nantinya kotak yang memang memiliki IOU yang paling tinggi itu yang dianggap sebagai kotak yang memang sangat merepresentasikan objek tersebut. Seperti itu ya. Nantinya jadinya si faster RCNN ini hanya memproses beberapa kotak aja atau beberapa region itu hasil dari RPN. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam implementation. Oke, sebelum lanjut, si aman ya teman-teman. Oke, pada implementasinya ini kita menggunakan suatu framework nih yang udah disediakan oleh orang lain. Kenapa demikian? Ini agar lebih mudah aja ya. Karena untuk men-scratch faster RCNN itu cukup
effort juga gitu. Jadi kita untuk pendahuluan awal aja sebagai pembelajaran kita menggunakan framework aja. Ini sudah saya sediakan frameworknya. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba itu bisa langsung aja dikunjungi GitHub-nya di sini. Diikuti aja tutorialnya gitu. Karena tutorialnya menggunakan banyak, sebenarnya bisa menggunakan model apapun ya, tapi kalau untuk case event kali ini kita menggunakan Pasar CNN. Untuk teman-teman, mungkin saya copy sini. Jangan teman-teman kalau mau pelajari untuk detection menggunakan framework itu dikunjungi aja langsung GitHub-nya. Nah, kita akan melakukan implementasi berdasarkan GitHub ini ya. Oke, nanti kalau teman-teman telah mendownload GitHub-nya, itu teman-teman akan memiliki struktur folder seperti ini. Ini ya. Selanjutnya kita hanya fokus untuk pada folder image ini. Folder image ini adalah berisi dataset kita nih. Jadi dataset kita bagi secara manual. Misalnya kita memiliki 100 gambar, ya berarti kita bagi secara manual 20% untuk tes, 80% untuk trade sale seperti itu, atau 70-30 juga boleh. Di sini misal contoh gambarnya seperti ini. Berarti saya mempunyai dataset penggunaan masker ya. Oke, terus kalau teman-teman telah memiliki gambarnya, itu teman-teman bisa anotasi menggunakan tools yang dinamakan ini. Tools yang dinamakan label image. Nah, ini juga udah disediakan di sini nih. Ini cukup lengkap sih. Nah, ini toolsnya seperti ini ya. Ini teman-teman bikin aja koordinat untuk bungkus objek yang teman-teman ingin deteksi, lalu diberi nama kelasnya. Di sini misalnya kelas A, King, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, asumsikan berarti kita sudah melakukan anotasi pada image kita atau pada dataset kita. Gitu. Selanjutnya, di sini, kalau untuk ini ada yang bertanya, apakah bisa dimasukkan di Google Colab? Bisa nih. Nanti akan kita bahas. Kebetulan juga saya mengimplementasikan ini di Google Colab. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu, Google Colab ini merupakan platform ya dari Google berupa lembar untuk coding gitu. Berupa dengan format notebook. Jadi kalau format notebook itu terdiri dari kumpulan sel ya, di mana programnya kita bisa jalankan cell by cell gitu. Per selnya kita bisa jalankan. Nah, untuk menggunakan Google Colab, itu kita perlu media penyimpanan. Media penyimpanannya dari Google ini menggunakan Google Drive. Jadi, untuk mengakses dataset kita yang kita simpan di Google Drive, itu kita harus menghubungkan terlebih dahulu Google Colab dengan Google Drive. Caranya seperti ini ya. Menggunakan library drive. Jadi, tuliskan aja google.colab import drive, lalu drive mount content/driver. Nantinya dia akan meminta suatu otorisasi, mengenerate suatu Unicode yang nanti akan diminta gitu. Nah, usahakan teman-teman pilihlah akun Google Drive yang memang menyimpan dataset kita. Kalau udah terhubung, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Oke. Selanjutnya kita generate apa yang kita sebut sebagai kita buat sebuah file protobuf. File protobuf ini untuk apa? Ini bertujuan untuk encode data sebelum dikirimkan gitu.
Jadi encode ini dilakukan agar mencapai efisiensi pengiriman data karena menyusun ukuran blok data dan meningkatkan kecepatan saat mengirim. Jadi kalau kita nggak menggunakan protowave ini nggak akan bisa nih, karena seperti yang kita ketahui data gambar itu sangat besar ya, apalagi kalau teman-teman menggunakan gadget yang sekarang-sekarang ini nih, kan gadget sekarang ini megapikselnya sangat banyak tuh, misalnya 44 megapiksel dan lain sebagainya. Berarti pikselnya itu akan semakin besar dan data yang nanti akan diproses juga akan semakin besar. Tujuannya adalah agar menyederhanakan protokol request dan response. Karena memiliki format khusus, protobus juga sering digunakan sebagai basis untuk pembuatan kode otomatis serializer dan deserializer. Jadi sederhananya adalah protobus cara untuk membuat serialisasi data terstruktur menjadi aliran biner secara cepat dan efisien. Kayak gini. Jadi nanti kalau teman-teman telah mendownload GitHub tadi ya, mau download reponya, coding reponya, itu akan ada satu satu file yang dinamakan satu file yang bernama protos. Nah, protos ini yang tadi akan kita generate gitu. File protonya dengan ekstensi proto yang menandakan bahwa dia protobuf gitu ya. Lalu kita konfigurasi Python path-nya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita bisa menambahkan directory path yang menjadi tempat di mana modul atau package yang memang kita butuhkan berada. Nah, ini untuk melakukan konfigurasi Python path ini berbeda-beda ya tiap sistem operasinya gitu. Jadi kalau di Google Colab beda, kalau di Jupyter Notebook beda, kalau di macOS beda dan lain sebagainya gitu ya pokoknya intinya. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, itu teman-teman bisa buka aja Medium dari Bisa AI gitu. Oke. Ini sudah saya coba tuliskan cara membuat Python, cara mengkonfigurasi Python path-nya gitu. Jadi silakan di-explore sendiri aja. Lalu kita install dan build semua yang diperlukan oleh sistem dengan menggunakan perintah python setup.py, build, dan install. Kalau ini berhasil, maka harusnya tidak muncul pesan error ya. Dan terakhir dia sukses berarti di sini. Selanjutnya kita lakukan quick test di sini. Berfungsi untuk mengkonfirmasi apakah object detection API-nya berjalan dengan baik atau enggak. Caranya ketik aja perintah python detection builders /model builder test_test.py. Nah, untuk perintah-perintah ini teman-teman langsung aja kunjungi GitHub yang tadi sudah saya bagikan ya. Ini sudah cukup banyak sih, sudah cukup dijelaskan di sini. Nah, kalau semuanya sudah berjalan baik, dia akan menambahkan output seperti ini nih, yang menandakan bahwa semua yang tadi kita telah konfigurasi ini berjalan dengan baik. Lalu kita konversi datasetnya. Kenapa dikonversi? Karena nanti dataset kita ini berbentuk ini. Hasil dari proses anotasi kita untuk satu file image ini nanti akan mempunyai satu file dengan ekstensi XML gitu. Di mana ekstensi XML ini berisi informasi atau data anotasi kita, hasil anotasi dari image-nya itu. Nah, kita harus terlebih dahulu menyatukan semua file XML-nya menjadi satu file CSV aja. Makanya kita perlu untuk mengkonversinya. Konversi perintah ini dapat dari mana? Itu juga sudah disediakan di XML to CSV yang telah dibuatkan di GitHub tersebut. Ya. Jadi tinggal dipanggil aja, tinggal di running aja kodenya menggunakan Python XML to CSV.py.
Jadi nantinya kalau kita memiliki 1000 gambar di data train, berarti kita memiliki 1000 file XML. Nah, kalau kita melakukan konversi, berarti yang tadinya 1000 file XML itu menjadi satu file CSV. Jangan lupa kita juga konversi dataset kita. Yang tadinya udah kita konversi menjadi CSV, kita convert lagi nih ke dalam format TF records. Kenapa demikian? Karena ini bertujuan untuk mengubah dataset ke dalam format biner agar pelatihannya ini semakin optimal. Kenapa perlu TF records? Ya, karena kita kan menggunakan ini kan object detection TensorFlow ya. Ini kita menggunakan API nih di sini. Makanya judul ininya TensorFlow Object Detection API. Jadi kalau kita menggunakan API, ya berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang memang ada di API tersebut gitu kan ya. Jadi kalau udah kita konversi ke TF record, ini akan menjadi data biner. Karena data biner ini memakan lebih lebih sedikit ruang gitu. TF record juga memungkinkan untuk menyimpan data sequence. Nah, untuk mengkonversi menjadi TF records ini juga sudah disediakan di GitHub-nya gitu, di repo-nya. Jadi tinggal dalam caranya perintah Python generate TF record, lalu kita taruh dataset yang tadi sudah kita konversi yang berupa CSV itu di mana, direktori mana. Lalu jangan lupa juga image-nya juga ini ada di direktori mana gitu, dan output-nya mau kita taruh mana. Tapi output dari komen ini adalah dia mengeluarkan dua file nih, yaitu train record dan test record. Train dan test record ini berarti dataset kita yang telah kita konversi menjadi format TF records. Kalau kita lakukan training, nah untuk training ini juga komennya juga teman-teman bisa temukan di GitHub tadi ya. Kalau kita baca di perintahnya sini kita running train PY, lalu kita aktifkan beberapa parameter itu post there gitu. Lalu ada kita apa yang data yang kita training itu ada di direktori mana, lalu pipeline config path-nya itu kita menggunakan konfigurasi apa. Oke ya. Nah, ini hasil trainingnya. Kita baca terlebih dahulu. Nah, sini berarti saya mentraining sebanyak 200.000 step nih. Nah, ini menggunakan Google Colab ini sangat membantu ya untuk memang jika teman-teman memiliki kasus kekurangan resource gitu, kekurangan komputasi resource. Karena kalau menggunakan Google Colab ini kita menggunakan kita menggunakan resource dari Google. Bahkan sini kita bisa menggunakan GPU-nya, GPU dari Google ya. Seperti itu. Maka untuk mentraining ini sebanyak 200.000 step ini saya sekitar kurang lebih 6 jam kayaknya deh. 6 jam gitu. Dimana kalau kita menggunakan resource yang biasa aja gitu, dengan resource standar ini bisa sekitar 4 harian. Kenapa saya bisa sebut 4 harian? Karena saya pernah mentraining dengan resource standar aja, itu selama 4 hari. Jadi komputer saya nggak mati itu selama 4 hari. Nah, kalau menggunakan Google Colabs ini bisa lebih jauh efisien ya. Oke, setelah di training, itu kita akan mendapatkan suatu suatu model ini berupa dengan format ekstensinya itu .checkpoint. Nah, kita harus merubah dulu ke dalam model yang siap pakai, yaitu kita ekspor ke dalam ekstensi .pb, itu protobuf. Dengan menggunakan perintah ini. Nah, ini perintah ini juga sudah ada di GitHub-nya. Gitu. Jadi teman-teman silakan diikuti aja tutorialnya. Nah, berarti kalau di sini saya ingin mengkonversi model yang memang jadi nanti tiap spek pada training itu setiap 5 menit sekali kalau nggak salah itu di save ya. Di save. Lalu teman-teman bisa untuk mengekspor model mana nih yang memang
teman-teman mau ekspor gitu. Kalau di sini saya berarti model terakhir nih, yaitu pada spek 200.000. Lalu outputnya saya taruh di directory bernama inference script. Seperti itu ya. Ini berarti kita sudah menciptakan model .pb-nya gitu. Ini sudah saya simpan beberapa model di sini. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan menggunakan model yang ini, yang deteksi kendaraan. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menggunakan Google Colab, ini defaultnya Google Colab telah menginstall TensorFlow versi 2.2.0. Nah, ini teman-teman harus uninstall terlebih dahulu. Kenapa? Karena framework-nya itu butuh TensorFlow versi 1.14 ya. Seperti itu. Jadi, untuk menggunakan Google Colab, ini teman-teman uninstall terlebih dahulu TensorFlow bawaannya, lalu installkan TensorFlow yang memang dibutuhkan gitu. Versi yang dibutuhkan pada framework-nya yaitu 1.14.0. Nah, kalau teman-teman keluar dari Google Colab, itu misalnya teman-teman besokannya itu buka Google Colab lagi, maka langkah awalnya sama juga. Jadi teman-teman harus uninstall terlebih dahulu TensorFlow-nya gitu. Dan install lagi TensorFlow versi 1.14. Seperti itu. Nah, hasil selama kita training itu kita bisa mantau proses training model kita dengan menggunakan TensorBoard. Seperti ini ya. Ini hasil grafik dari proses training kita nih. Dimana di sini ada grafik untuk box classifier. Box classifier ini classification loss-nya atau error untuk klasifikasinya. Dimana kita bisa lihat ini errornya kita udah di bawah 0,05. Ini berarti model cukup bagus nih belajarnya. Lalu ada error untuk bounding box-nya. Ini juga di bawah 0,05. Lalu ada jika kita juga bisa memantau RPN-nya gitu. Jadi tadi sekali training kita juga men-training RPN-nya. RPN yang tadi telah kita pelajari ya, Region Proposal Network-nya. Untuk lokalisasi untuk RPN-nya ini juga sudah bagus. Dan untuk classification loss-nya juga bagus di RPN gitu. Nah, ini keseluruhannya dari latihan tersebut. Seperti itu. Jadi nanti implementasinya teman-teman kalau sedang training, kalau grafiknya ini nggak turun secara drastis seperti itu sampai akhir, ini berarti errornya masih banyak ya, masih besar, dan berarti ada yang salah dari model teman-teman. Bisa datasetnya dan lain sebagainya. Tapi harusnya kalau menggunakan framework ini sudah bagus sih harusnya hasilnya. Ini saya coba testing ya di sini. Nah, testing ini juga teman-teman sudah bisa dapatkan langsung di GitHub-nya gitu. Ini sangat memudahkan sekali memang. Ini kita bisa testing object detection image, object detection video itu bisa juga, atau object detection webcam itu juga bisa. Jadi sangat memudahkan ya si repo ini. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalian jangan hanya sekedar menggunakan gitu, tapi harus paham juga apa yang terjadi di dalam proses codingan itu. Proses programnya seperti apa gitu. Kalau di sini kita baca sedikit ya. Ini kita import terlebih dahulu semua library yang dibutuhkan. Di sini juga kita import utils-nya. Kalau saya menggunakan model name-nya inference script ini sesuaikan dengan directory teman-teman. Lalu input image-nya saya taruh di directory input di dalamnya, lalu model.jpg. Di sini saya arahkan directory main-nya gitu, direktorinya. Lalu sini nih, saya panggil model yang tadi telah kita buat, yaitu Frozen Inference Graph Vehicle ya. Ini yang nantinya model yang akan kita gunakan. Di sini juga saya panggil label map-nya. Jadi label map ini bertujuan untuk mengkonversi data dari biner ke dalam kelas kita gitu. Jadi kan nanti output dari
model kita itu cuma 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berupa angka. Dimana angka-angka ini sebenarnya merepresentasikan suatu kelas. Nah, kalau untuk mengkonversi dari angka kelas itu kita menggunakan table map. Table map ini contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Nah, ini contoh table map seperti ini nih. Jadi nanti kalau emang dia outputnya adalah angka 1, berarti dia akan dikonversi menjadi mobil. Seperti itu ya. Itu untuk label map-nya. Lalu kita akan mendeteksi dua kelas, yaitu motor dan mobil. Di sini kita load lagi label map-nya. Lalu di sini kita deklarasikan suatu skema atau mekanisme dari TensorFlow Graph. TensorFlow Graph ini dia mengambil dari model yang tadi kita buat, kan dot protobuf tuh. Jadi dibuka modelnya. Lalu nanti kita deklarasikan image tensornya, detection box-nya, detection class-nya, detection score-nya, dan lain sebagainya. Diambil dari tensor yang udah ada di sini, di TF graph-nya. Lalu kita baca image-nya, kita expand dimensinya, dimensi image-nya agar bisa dibaca. Gitu. Nah, di sini adalah proses untuk model mengenali objek dalam gambar. Jadi nantinya ada output-nya berupa box, score, berupa bounding box, score, class, dan number-nya. Kalau kita tampilkan, maka dia akan seperti ini. Ada kelasnya, ada bounding box, dan ada probabilitasnya gitu. Dia akurasinya untuk mengenali mobil sebanyak berapa persen. Lalu bagaimana jika bila diinputkan ke dalam video, itu sama aja. Seperti yang tadi kita belajar juga ya, bahwa video ini terdiri dari serangkaian gambar statis yang ditembakkan secara terus-menerus ke dalam screen, gitu, sehingga menjadi terlihat terdapat efek dinamisnya gitu untuk meningkatkan visual. Nah, berarti caranya juga sama. Ini dari sini ke atas itu sama semua ya, sama. Jadi caranya kita baca dulu videonya, kemudian di sini kita pecah nih videonya, kita looping per frame-nya. Looping untuk apa? Untuk tiap frame kita lakukan dengan perlakuan yang sama dengan inputan image tadi yang di atas ini. Itu ya. Nah, lalu ini saya tambahkan sedikit logik nih. Logiknya apa? Logiknya di sini case-nya kita untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Nah, berarti kita ambil semua koordinatnya. Di sini saya simpan di dalam list text gitu. Terus saya tambahkan suatu kondisi. Jika bounding box-nya ini bergerak lebih dari 400 pixel, maka dia akan menghitung sebanyak satu kali, satu objek gitu. Lalu dia di-append ke dalam ID untuk agar objek yang sama itu nggak kehitung dua kali, seperti itu ya. Lalu kita tampilkan circle-nya, centroid-nya, lalu tampilkan line-nya untuk sebagai penanda kapan atau di bagian atau di region mana objek itu mulai dihitung gitu. Dan kita tampilkan hasil perhitungannya. Di sini saya lupa ubah masih tipe. Lalu kita lihat outputnya, ini akan menjadi seperti, oh ya, karena di Google Colab ini nggak bisa nampilin pop-up ya, pop-up CV2, itu makanya saya save aja nih. Maka dia akan tampil seperti ini.
teman-teman ya, ini mulai berhitung nih gini. Nah, itu berarti secara sederhana kita telah mengimplementasikan apa itu video analytics. Seperti itu, mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Kalau 5 menit belum ada yang bertanya, maka kita akan akhiri event pada kesempatan kali ini. Ini yang nilai beli adalah ini, berarti kalau di case deteksi wajah ya yang nilai beli wajah. Nanti dia akan mengenali memang bagaimana dalam image yang kemungkinan berbentuk seperti wajah. Referensinya banyak ya mas, coba di searching aja deh di Google, udah banyak sih harusnya. Atau saya coba sebentar, saya cari dulu. Ini saya tunjukkan sedikit proyek yang pernah saya kerjakan itu. Sebenarnya saya juga pernah ngisi materinya ini di BISAI untuk facial recognition. Jadi teman-teman bisa cari aja di YouTube BISAI facial recognition itu seperti apa gitu. Nah ini saya menggunakan pendekatan deep learning di sini. Jadi saya mempunyai dataset di mana datasetnya ini berupa image dari masing-masing orang. Kalau bisa teman-teman lihat sini, kalau Langgren ini jumlah image ada 22, datanya dan sebagainya banyak ya. Kemudian saya training gitu. Saya training menggunakan arsitektur biasa aja gitu dari Keras. Maka saya mendapatkan hasil sekitar 76% akurasinya. Nah, ini sebenarnya kalau grafik seperti ini terjadi overfit nih, nggak bagus modelnya. Tapi nggak apa-apa kan karena pembelajaran aja ya. Jadi nantinya dia akan seperti ini. Ini sebenarnya untuk mendeteksi wajah itu udah disediakan nih oleh OpenCV. Teman-teman bisa panggil aja nih CCTV 2 Cascade Classifier, lalu teman-teman juga bisa download datanya nih di sini. Ini data ini juga disediakan oleh OpenCV kalau nggak salah ya. Ini saya coba tes dengan gambar. Kemudian hasil dari tesnya ini dia mendeteksi wajah gitu. Mendeteksi wajah. Tapi kan dia membentuk suatu bounding box. Nah, bounding box ini nanti saya tembak ke dalam model klasifikasi yang telah saya buat. Jadi kalau misalnya dia mengeluarkan output 0, maka kelasnya apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Maka saya tampilkan. Nah, sebenarnya model yang tadi saya latih itu model klasifikasi. Tapi model klasifikasi saya kombinasikan dengan model yang telah disediakan oleh OpenCV untuk mendeteksi wajah. Nah, setahu saya selain wajah ini teman-teman juga bisa mendeteksi mata, mulut yang sudah disediakan oleh OpenCV. Jadi sangat memudahkan sekali. Seperti itu. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya, nggak ada yang bertanya lagi. Oke, Mbak, saya bisa akhiri untuk event pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyampaikan waktunya untuk berpartisipasi juga.
dalam event ini. Saya selaku pembicara gitu, mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan pada event kali ini. Tuh. Oke, saya cukupkan sampai sini. Saya tutup secara resmi. Selamat siang kepada teman-teman semua. Terima kasih.